wealth is not usually a blessing. It's a curse, almost always. Hear my words carefully. Wealth possessed in the bank and in the portfolio is usually a curse. Usually a curse. Almost always a curse, not a blessing. Shalom, kembali lagi bersama kami di dalam acara Hanya Alkitab, Sola Scriptura. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat kontroversial, sangat umum, dan banyak orang Kristen yang tertarik untuk membahas itu, untuk mengetahui hal ini. Jangan mau kaya, nanti susah masuk surga. Kembali lagi dengan narasumber kita, Pak Pendeta Haro Pardede. Selamat siang, Pak. Siang, gimana? Gimana kabar, Pak? Mantap, Boy, mantap. Ya, hari ini kita membahas soal jangan mau kaya. Iya. Nanti susah masuk surga, Pak ya. Saya mau bertanya, Pak, apakah gambaran besar Alkitab soal kekayaan? Ini topik yang kontroversial, Pak ya. Iya, Karena semua orang pengen kaya. betul. Semua orang pengen sukses. Tapi kita lihat dulu dari definisi kekayaan atau orang kaya. Bagi kita orang kaya itu definisi secara umumnya pastilah orang yang sudah mengejar keinginan, bukan kebutuhan. Iya. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang berkecukupan adalah orang yang memenuhi kebutuhan. Berarti kaya itu keinginan. Keinginan. Daripada keinginan. Dia sudah bisa memenuhi keinginan. Rasa kurang cukup. Gitu. Nah, kebutuhan udah tercukupi, tapi dia melampaui batas untuk memenuhi keinginannya. Contoh kecil gini, Roy, handphone itu kan udah kebutuhan. Iya, betul. Ya kan, handphone udah kebutuhan. Tapi kalau beli handphone yang bermerek atau paling mahal, itu udah keinginan. Nah, itu udah orang kaya, ya kan? Jadi, kita harus melihat secara umumnya dulu definisi orang kaya atau kekayaan seperti itu, Roy. Lalu kalau pertanyaan kita seperti itu, bagaimana Alkitab memandang soal kekayaan, kita harus berangkat dulu dari pandangan teologis yang tertulis dalam Alkitab. Bangsa Israel, orang Yahudi sejak Perjanjian Lama meyakini kalau engkau kaya, engkau diberkati Tuhan. Kalau engkau miskin, engkau dikutuk Tuhan karena banyak dosa. Nah, itu pandangan teologis yang mereka yakini, dan itu gambaran Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru nih. Contoh yang terkenal itu Ayub, ya. Ketika dia kaya tapi hancur semuanya, teman-temannya berkata, kau buat dosa. Jadi pandangan teologis di Alkitab seperti itu tuh, mulai dari bangsa Israel sampai Perjanjian Baru, kalau engkau kaya artinya diberkati Tuhan, kalau engkau miskin, engkau dikutuk Tuhan karena banyak dosa. Nah, sekarang pun seperti itu banyak. Masih banyak juga ya, kita dibilang miskin, nggak diberkati, pasti kurang doa gitu kan. Kurang persembahan. Kurang persembahan, kurang perpuluhan. Tapi itu gambaran dari Ayub dan teologisnya orang Israel atau Yahudi. Tapi kita lihat nih, tokoh-tokoh Perjanjian Lama dulu kita mulai. Kita dari Perjanjian Lama dulu mulai. Kalau Roy tadi bertanya soal kekayaan di Alkitab, Abraham. Ini kan orang sering jadikan ini contoh nih, Roy. Boleh kok Kristen kaya? Itu bapak kita Abraham, orang kaya. Pertama kita meyakini Abraham memang orang kaya. Dari kampungnya sendiri dia udah kaya. Tapi dia dipanggil keluar. Artinya meninggalkan kenyamanan kan? Berani nggak orang kaya kita seperti itu? Berani meninggalkan kenyamanannya, tidak fokus kepada harta kekayaan di keluarga atau leluhurnya, atau kita bisa bilang warisan mas. Kan kita selalu menginginkan warisan dari keluarga kita. Setelah itu yang menjadi gambaran besar kisah Abraham bukan soal kekayaan harta, iman. Pasti Roy tahu kisahnya di mana? Kejadian. Tentang apa dia? Pengorbanan Ishak. Pengorbanan Ishak. Kita nggak mungkin ngorbannya anak di zaman sekarang, nggak mungkin. Sulit. Karena suara itu hanya datang kepada Abraham. Tapi yang dimaksud dengan Abraham mempersembahkan Ishak pasti apa? Pengorbanan harta kekayaan dia yang sesungguhnya, Ishak. Jadi harta yang sesungguhnya itu adalah apa yang dia miliki, yang dari janji Tuhan itu, Pak ya? Betul. Dan dia taat. Kan memang mau disembelihnya Ishak kan? Ya. Tapi Tuhan yang menghentikannya. Pertanyaannya, apakah kita mau taat mempersembahkan seluruh kekayaan dan hidup kita untuk Tuhan? Nah, selain Abraham misalnya, saya tertarik sekali dengan Musa.
Musa ini 40 tahun di istana Mesir. Jadi anak putri Firaun, raja lah kita bisa bilang. Tapi Tuhan nggak memanggil dia waktu dia kaya. Kenapa seperti itu? Allah memanggil dia waktu dia menjadi pelarian, menjadi gembala kambing domba di tanah Midian. Ya, kita tahu semua kisahnya. Dipanggil di situ tuh. Kenapa ya Musa nggak dipanggil pada waktu dia lagi hebat-hebat jaya-jaya? Artinya Alkitab juga mendukung bahwa bukan hanya orang kaya yang bisa melayani Tuhan. Bukan hanya kekayaan yang bisa menunjukkan kau bisa dekat sama Tuhan. Tapi orang seperti Musa pun dalam keadaan sederhana, hanya gembala kambing domba, dipanggil Tuhan. Jadi, kisah perjanjian lama ini unik. Abraham kaya, oke kaya. Siapa lagi misalnya yang terkenal dari perjanjian? Salomo nih. Ya, Salomo ini dicatat paling kaya di Alkitab dengan segala kemegahannya, kata Tuhan Yesus, ya kan? Tapi kita lihat, ending hidupnya apa? Dia menulis kitab pengkhotbah yang dia berkata semuanya sia-sia. Ada yang menarik langsung dikatakan oleh Salomo, pengkhotbah 5 ayat 10. Siapa mencintai uang tidak puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak puas dengan penghasilannya. Ini kalimat yang keluar dari orang terkaya di Alkitab. Berani nggak orang kaya zaman sekarang berkata, aku tidak akan pernah mencintai uangku, aku tidak akan pernah sungguh-sungguh fokus dengan pekerjaanku karena aku fokus kepada Yesus Kristus. Itu kan berat. Pernah jumpa itu? Tidak pernah. Betul kan? Sangat jarang menjumpai seperti itu kan. Lalu kita bisa melihat juga di Amsal, Salomo pernah berkata seperti ini. Amsal Salomo juga yang tulis ya, walaupun bukan semua kan. Jangan bersusah payah menjadi kaya. Jadi sesuai dengan judul kita nih, jangan mau kaya, tinggalkan niatmu. Ya. Tinggalkan niatmu. Padahal kalau kita tanya anak muda sekarang, apa cita-citamu? Sukses. Sukses itu apa sih? Kaya. Kaya itu apa sih? Punya rumah, punya mobil, bisa bagian orang tua. Dukung itu ya. Alkitab nggak pernah dukung itu. Tinggalkan niatmu itu. Karena seluruh kehidupan kita hanya untuk menyenangkan Tuhan. Hanya untuk menyenangkan Tuhan, Pak ya. Karena tadi kekayaan tadi adalah definisinya menyenangkan keinginan. Kembali ke diri sendiri. Betul. Beli handphone mahal, jam mahal, baju mahal, itu kan kayak gitu. Ya. Orang Kristen seharusnya jangan seperti itu. Dan kalau kita nyaman dengan segala harta kita, ini yang bahaya. Ada kisahnya loh, Daud. Ini kan hebat ya? Ya. Kaya, raja, hebat. Memimpin perang, memimpin jutaan umat Israel. Suatu ketika dia ikut perang, boy. Nyaman dia. Jalan-jalan, ngintip orang mandi. Jatuh ke dalam dosa. Coba dia ikut perang. Jatuh dia ke dalam dosa. Jadi kalau kita kekayaan memiliki kenyamanan, itu Kristen yang harus sangat hati-hati. Karena Kristen tidak pernah dipanggil untuk nyaman, tapi dipanggil untuk memikul salib. Nah, menarik sekali nih dari contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab yang sudah disampaikan oleh Perjanjian Lama tuh. Ya, Pak Pendeta tadi di Perjanjian Lama, mau Abraham, Daud, Salomo, yang orang kaya, meskipun dia kaya, tapi tidak memperkaya dirinya untuk keinginannya gitu Pak ya. Kan kita pengkhotbah ditutup dengan semuanya itu sia-sia. Takutlah akan Tuhan. Ya. Itu yang penting. Nah, kalau gitu Pak, kalau andai kata misalnya ada seperti itu, menurut Bapak ada nggak sih orang yang seperti itu gitu, yang memiliki kekayaan bahkan dia terbeban gitu? Terbeban ini kita perlu merincinya dalam berbagai hal. Misalnya apa? Membantu gereja kah? Membuka panti asuhan kah? Panti jompo kah? Nah ini kan kita harus lihat. Ya. Kalau ini dikatakan sebagai orang kaya yang ikut Tuhan, saya kurang setuju. Karena semua orang bisa melakukan itu. Orang yang berkecukupan bisa bantu panti asuhan, memberikan donasi ke panti asuhan. Kalau kita betul-betul mempersembahkan seluruh harta kita untuk membangun satu gereja, nah itu luar biasa itu mungkin. Misalnya dia sampai menguras depositonya yang banyak itu, yang seharusnya dia bisa beli untuk mobil baru, rumah baru, tapi untuk bangun gereja, nah itu mantap. Itu pasti dia mempersembahkan hidup dan hartanya untuk Tuhan. Itu kan sulit. Dia harus minta izin istri kan. Anak-anaknya juga harus dipikirkan, tapi dia memberi. Kalau kita mau lebih dalam, kita masuk ke perjanjian baru, sudah mengalami paradigma yang sangat luar biasa. Di perjanjian baru, 180 derajat bicara soal kekayaan Alkitab memandangnya sangat-sangat ekstrim. Kita tahu Petrus, seorang nelayan. Ketika dipanggil Yesus untuk mengikuti dia meninggalkan segala pekerjaannya. Matius, pemungut cukai, kita tahu pada konteks zaman itu pemungut cukai orang kaya ya. Tapi ketika Yesus bilang ikutlah aku, dia bangkit berdiri, dia meninggalkan segalanya. Zakius, kepala pemungut cukai, berjumpa dengan Yesus, bertobat, menyerahkan setengah hartanya dan mengganti 4 kali lipat kepada orang yang
diperas. Jadi ini sangat ekstrim. Nah, ini Pak, masalah Zakheus, saya juga pernah mendengar kalimat yang seperti ini Pak. Murid-murid Yesus tidak sepenuhnya meninggalkan pekerjaannya ketika dipanggil Yesus gitu. Andai kata dia mengerjakan pekerjaannya seluruhnya, dia ikut Yesus terus, apa makan mereka? Ini murid Yesus yang mana? Zakheus atau Zakheus bukan murid Yesus, bukan 12 murid Yesus. Termasuk Matius, tadi pemungut cukai, Petrus mengikut Yesus, dia tinggalkan jalannya. Ya. Tapi satu sisi ada yang mengatakan seperti ini Pak, dia tidak meninggalkan semuanya, dia tetap bekerja nelayan. Tapi ketika Yesus panggil untuk melayani, dia ikut gitu. Nggak mungkin, karena ngikut Yesus 24 jam. Iya kan? Jadi mereka nggak tidur gitu. Bu, ya tidurnya sama, bukan pulang dulu ya, aku kerja dulu, nanti Yesus panggil ya pelayanannya jam berapa? Ya enggak lah. Khusus untuk Petrus, Matius itu betul-betul meninggalkan pekerjaannya full time ngikut Yesus. Zakheus, ketika dia kepala pemungut cukai, ada yang bilang tidak meninggalkan pekerjaannya, saya pun tidak setuju. Karena pemungut cukai itu berdosa. Konteks pada zaman itu pemungut cukai itu dianggap pengkhianat dan murtad. Nggak mungkin Zakheus sudah bertobat, tapi balik lagi ke pekerjaannya yang dianggap orang berdosa dan pengkhianat bangsa itu. Jadi betul-betul meninggalkan pekerjaannya. Makanya kalau kita betul-betul menaruh hati kita, dari kita orang yang bekerja sebagai karyawan atau pengusaha, ada hati yang dipanggil untuk full time pelayanan sama Tuhan, nggak ada pilihan, tinggalkan semua itu. Tinggalkan semua. Itu resiko yang memang betul-betul harus mengikuti Yesus. Tinggalkan full time. Kalau memang panggilan full time. Kalau panggilan untuk kita bisa memberkati orang lewat cara pelayanan kita, lewat membayar ini, membantu lewat donasi ini, yang nggak usah full time pun nggak apa-apa. Tapi panggilan seperti Petrus dan Matius, itu betul-betul full time. Nikodemus, ini contoh yang menarik, pemimpin Farisi ya, orang kaya kan? Mengalami pergejolakan iman ketika bertemu dengan Yesus di Yohanes 3, lahir baru katanya. Dan tidak tahu, dia akhirnya membela Yesus. Dia siap menerima resiko, ketahuan sama teman-temannya bisa dihukum mati. Dan akhirnya Nikodemus pun meninggalkan pekerjaannya. Itu menurut tradisi. Dia meninggalkan, keluar dari Sanhedrin, dia hidup menjadi pemberita firman, memberitakan Injil Yesus Kristus, dan dia hidup miskin juga. Termasuk Yusuf Arimatea Pak ya? Betul, mengambil resiko untuk mengambil mayat Yesus kan? Wah, itu kalau ketahuan teman-temannya, dikeluarkan itu dari Sanhedrin. Nah, kalau begitu Pak, apa maksud penjelasan Yesus di dalam Markus 10 ayat 17-27 ini Pak? Orang yang kaya sukar masuk surga. Nah, kalau dari konteks yang Roy katakan tadi, ini menarik ya, di mana dikatakan Yesus orang kaya, orang beruang di situ katanya, susah masuk surga. Kita lihat dulu konteksnya, kita gali ini. Ini kan dari ayat 17 sampai 27 ya. Dikatakan ada seorang muda, Injil Matius mencatatnya sebagai orang muda, Injil Lukas mencatatnya sebagai pemimpin sinagog. Jadi ini orang yang terpandang pemimpin sinagog, kemungkinan besarnya orang Lewi, masih muda, kaya. Wah, kurang apa lagi? Dan kita tahu dia datang ke Yesus bertanya apa? Bagaimana masuk surga? Masuk ke dalam kerajaan Allah kan? Terus dikatakan itu, hormati ayah ibumu, jangan berzina, jangan mencuri, jangan segala macam. Ya kan? Aduh, itu sudah kulakukan. Pemimpin rohani, kaya, masih muda, moralnya baik. Sempurna nggak? Ya. Dari kacamata manusia, ini orang yang sempurna. Tapi Yesus memandang dia, kita lihat ayat di atasnya. Yesus bilang apa? Tinggal satu lagi supaya kau sempurna. Jual hartamu, berikan kepada orang miskin, ikutlah. Kalimatnya sangat jelas ya. Jual dulu, berikan sama orang miskin, bukan stay, bukan lagi kerja. Bukan kau kerja lagi. Ikut aku. Nah, kalau gitu, dia makan dari mana Pak? Dia menghidupi hidupnya dari mana gitu? Ya sama seperti hamba Tuhan sekarang yang full time lalu. Yang nggak ada gaji, seperti saya nih kan, Tuhan tetap mencukupi kok. Ya kita tahu lah pelayanan Tuhan dan murid-muridnya pasti akan disediakan oleh orang-orang yang murid-muridnya mengikuti dia. Ya kan, pasti diberi makan, diberikan. Sama seperti perjamuan kudus, Roy. Kan tempat itu disediakan oleh murid-murid yang mengikuti Yesus itu pasti.
disediakan tempat untuk mereka berjauh. Pokoknya Tuhan pasti mencukupi. Tapi apa yang dikatakan pemuda ini? Sedih dan kecewa dia. Ya. Lalu Yesus mengeluarkan kalimat itu, Roh. Dengarkan ini. Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 23 ya. Kita garis bawahi dulu kalimat orang beruang tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya. Terjemahnya beruang situ adalah orang kaya. Ya. Lalu 24, murid-muridnya tercengang. Kenapa murid-muridnya tercengang? Karena konteks budaya Israel, kalau pemimpin ibadah orang Lewi, kaya, moralnya baik melakukan hukum Taurat, tapi yang dilakukan dia itu kan hanya hukum nomor 5 sampai 10, ya, hubungan manusia ke manusia, kayak gini aja nggak masuk surga, apalagi kami. Ya. Yang kita tahu, seperti saya katakan di pendahuluan, kalau tidak kaya berarti dikutuk, banyak dosa. Ya. Makanya murid-murid tercengang, ayat 24 murid-murid tercengang. Lalu Yesus mengeluarkan perumpamaan yang menurut saya humoris. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Ini banyak orang salah tafsir. Ada yang bilang ada gerbang lubang jarum di Yerusalem, unta itu bisa masuk sih, tapi harus didorong-dorong karena sempit. Nggak ada. Lalu ada yang bilang terjemahan unta, Yunaninya kamelos, sebenarnya salah tulis jadi kamilos. Kamilos itu tali tambang. Tali tambang emang bisa masuk lubang jarum? Bisa, bisa. Ayat 25 Yesus mau pengen bilang, nggak ada yang bisa dilakukan manusia itu masuk ke surga. Nggak bisa. Impossible, nggak bisa. Bagaikan unta masuk lubang jarum. Impossible. 26, murid-murid lebih tercengang lagi. Gempar, ketakutan. Kalau begitu, siapa yang dapat diselamatkan? Perhatikan ayat 24 tadi, Roy. Ayat 23, dia khusus bilang orang kaya kan? Ya. Ayat 24, di kalimat terakhir, Yesus bilang, anak-anakku alangkah sukanya masuk ke dalam. Dia bicara umum. Ternyata nggak hanya orang kaya. Sekarang hampir semua manusia susah-susah masuk. Apa yang Yesus mau katakan? Lewat kekayaanmu, perbuatan baikmu, ibadahmu, amalmu, kau nggak bisa masuk. Nah, jadi pengaruh peranan orang kaya di dunia sekarang inilah, Pak. Kita lihat, Pak. Orang yang beruang, orang yang ibaratnya memiliki berkecukupan, bahkan dia bisa memberikan apa yang dia miliki, bahkan dia tidak kekurangan. Apa peranannya bagi kita di masa sekarang ini, Pak? Pertama, kalau dari konteks ini, ternyata Yesus pengen bilang keselamatan itu nggak bisa kau bayar dengan uang dan kekayaan. Itu dulu kan, nggak bisa. Kau mau selamat masuk surga, mau kau sekaya apapun, mau kau punya uang berapa miliar pun, kau nggak bisa masuk surga. Termasuk apa, Roy? Kau bikin panti bantu orang, bukan jaminan kau masuk surga. Mau kau sekaya apapun. Kau bikin panti asuhan megah, bangun sekolah, ngasih uang dengan air ini sudah enggak, bukan itu. Tanda kau masuk surga. Ayat 27-nya, Roy. Bagi manusia tidak mungkin, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Ternyata keselamatan itu adalah hak mutlak dari Tuhan. Bukan karena kekayaan. Bukan karena kekayaan, bukan karena kau miskin juga. Makanya saya mau bilang kalimat ini. Jangan bangga dan sombong dengan kekayaan. Kekayaan bukan kebanggaan, kemiskinan bukan aib. Ya. Ada orang selalu karena miskin merasa merendah diri, malah dia betul-betul direndahkan jadinya kan. Aku kan miskin, aku nggak bisa apa-apa, mana bisa aku melayani Tuhan dengan banyak memberi. Siapa bilang? Alkitab bilang bagilah dari kekurangan. Janda miskin yang memberi 2 peser, yang dipuji Allah itu loh. Jadi bagi saya nggak ada excuse untuk orang Kristen mau katakan kaya atau miskin nggak bisa melayani Tuhan, nggak mungkin, pasti bisa. Tapi gini, Pak, kita kan normal nih hidup kita sebagai manusia ini kan pasti kepingin lah ibarat tadi memiliki uang yang cukup. Iya. Memiliki setiap apa yang kita perlukan itu terpenuhi gitu, Pak. Dan bahkan kita bisa memberi. Soalnya kan Pemasmur juga bilang seperti itu kan, Pak. Jangan biarkan saya miskin supaya saya tidak mencuri gitu kan. Cukup tapi cukup, bukan kaya juga. Pemasmur nggak bilang situ kaya. Karena dibilangnya kalau aku kaya nanti aku sombong kan. Iya. Tapi kalau ada kata kaya tapi tidak sombong gimana itu, Pak? Soalnya Bapak bilang tadi orang kaya sukar masuk surga. Ini bagi orang kaya yang sedang menonton ini. Sebenarnya bukan aku yang bilang, kan Yesus yang ngomong. Ya, tapi kan orang kaya susah masuk surga, iya kan? Nah gini, Roy. Kalau Alkitab begitu konsentrasi, menggali, mengupas, dan menegur soal kekayaan, kita berarti harus berhati-hati. Betul ya? Paulus pernah bilang gini loh, nah saya harus mengambil contoh Paulus nih. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Aduh, nih buat kita orang kaya nih, oke lah, gak usah orang kaya dulu. Orang yang berkecukupan, udah punya mobil sama rumah nih, yang nonton nih. Berani gak kita bilang gitu? Asal ada makanan, pakaian, cukup. Paulus gak bilang asal ada makanan yang enak, daging, asal ada pakaian yang bagus, garmen, cukup. Enggak. Asal ada makanan, entah pun kita nggak tahu Paulus makannya berapa kali sehari, entah pun makanannya hanya sederhana.
Pakaian yang kita tahu dia tahu lah kau. Pelayanan ke laut, terombang-ambing, hancur-hancuran, basah kan, kusut, lusuh. Tapi katanya cukup. Nah ini menarik, kita lihat kalimat yang dikatakan Paulus itu ya. Di 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10 dia berkata kepada Timotius, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Lalu dia berkata begini, tapi mereka yang ingin kaya, garis bawah itu, ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Lalu dilanjutkannya di ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta. Bukan uang loh, uang itu nggak pernah jahat, tapi begitu kau cinta uang, harus digaris bawahi, hati-hati, kau pasti jatuh ke dalam pencobaan. Makanya saya tanya Roy, kalau tadi kau bilang apa dampak orang kaya di dunia ini, atau kita pun pengen kaya dan kita tetap bisa berbagi, kita kan semua pengen punya fasilitas ya. Pemberianmu, pengorbananmu untuk Tuhan sudah lebih besar nggak daripada kebutuhan dan keinginan? Nah, ini memang yang sering jadi apa, Pak? Nggak seimbang. Nggak seimbang. Bahkan nggak usah jauh-jauh, Roy. Perpuluhan aja nggak tahu. Ya. Ya. Boro-boro kau mau berkorban lebih besar, perpuluhan kau nggak taat dengan segala macam perdebatan teologi yang kau percaya. Ya. Saya bukan mau membincangkannya perpuluhan wajib atau enggak, tapi memberi untuk Tuhan aja kalau hanya masukkan kantong setiap hari Minggu itu kau rasa cukup. Boro-boro kau mau berkorban seperti Paulus, Petrus, Matius, dan lain-lain. Nah itu. Tapi ini Pak, pesan buat orang yang di luar sana nih, dia bertekun. Dia bertekun terhadap pekerjaannya, terhadap apa yang dia lakukan, passion dalam bekerja. Dalam arti kata dia mau sukses gitu loh Pak. Bagaimana menurut Alkitab memandang itu? Kan Alkitab juga bilang bertekunlah. Gitu. Oke. Kita harus belajar pada semut rajin. Betul, ya harus ya rajin. Ya. Dan itu ujung-ujungnya pasti ke finansial dong, Ya. pasti ke uang. Dan bagaimana ketika orang udah berusaha, berada serius dalam pekerjaannya, dan dia mendapatkan kekayaan itu tadi Pak. Oke. Bagaimana dia mau mengatur Ya. keuangan itu gitu. Saya menarik dari nasihat Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 6 itu sangat lengkap. Paulus berbicara tentang uang dan kekayaan. Dia bilang gini, peringatkan kepada orang kaya, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Jadi definisi yang kau katakan, Roy, suksesnya apa dulu? Kalau engkau sukses pengen kekayaan, punya rumah besar, mobil banyak, emas banyak, simpanan, hati-hati loh. Engkau akan jatuh ke dalam pencobaan. Nah, lalu Paulus bilang gini, peringatkanlah agar mereka itu, orang kaya nih, berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Kebajikan itu perbuatan baik. Menjadi kaya dalam kebajikan, apa kalimatnya di ending nih, 1 Timotius 6 ayat 18 nih. Suka memberi dan membagi. Nah, berarti kaya nggak salah. Pertama, definisi kayamu, lihat hidupmu. Ya. Terlalu memenuhi keinginan atau hidup cukup sesuai kebutuhan. Kalau hidup cukup sesuai kebutuhan, nggak kaya Roy. Cukup sesuai dengan perintah Tuhan. Hidup cukup sesuai kata Paulus. Cukup. Kalau engkau terus memenuhi keinginanmu, hati-hati karena keinginan itu yang seperti Roy katakan selalu egosentris. Dan Paulus katakan, engkau akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Dan kalau kau egosentris, apa yang terjadi Roy? Kau menjadi hamba uang. Ibrani mencatat begini, jangan menjadi hamba uang. Cukupkanlah, dalam terjemahan Inggrisnya lebih bagus. Be content yang artinya puas. Pertanyaan, kau mendapat keinginanmu langsung buat? Belum. Nah, kita beli handphone yang beragam itu. Keluar yang model sekarang, tahun depan keluar model baru, beli lagi. Keluar model baru, beli lagi. Makanya saya sangat bingung, ada orang Kristen mau ngantri di mall yang masih tutup karena mau mengejar barang yang limited edition, yang harganya juta-jutaan. Kristen bukan seperti itu. Jadi hati-hati. Jangan kita menjadi hamba uang, cukupkan diri kita puas dengan apa yang ada. Berarti apakah orang kaya lebih berpotensi untuk sombong nih Pak? Pasti. Soalnya, sangat pasti. Soalnya gini Pak, kita jangan, ada juga orang yang udah miskin tapi sok suci. Nah, Itu kan sombong juga nih betul, Pak. betul. Dia enggak, saya miskin nih, pitis nih kan, Iya. hidup Baik hidup aja. ber-SKC Iya. gitu, baik aja, nggak usah perlu kaya. Yang penting, tapi dia menganggap itu sebagai kesombongan karena dia menganggap itu suci gitu Pak. Saya juga tidak setuju Kristen harus miskin. Nggak ada itu di Alkitab. Nggak ada. Semua yang dicatat adalah cukup, cukup, cukup. Yesus mencatat cari dulu kerajaan Allah, segala sesuatu yang ditambahkan, segala sesuatu itu bukan artinya hidup berlimpah. Yang ditambahkan itu apa? Makanan, pakaian, kebutuhan primer loh. Cukup, cukup, cukup. Kalau dia bilang, saya miskin, ya udah yang penting hidup saya baik, saya bisa memberkati orang lewat bantu orang lewat berbuat, saya nggak bisa membantu duit, itu urusan orang kaya. Loh nggak bisa. Kita yang penting hidup cukup, jangan sok merendahkan. Makanya saya bilang kemiskinan bukan aib. Ya. Bukan untuk dibanggakan juga loh kemiskinan, Iya. bukan.
Saya nggak setuju juga Yesus dan murid-murid dibilang miskin. Nggak ada itu ditulis. Mereka pasti hidup berkecukupan. Karena ada juga yang bilang kan Pak, kita hidup lihat Yesus. Ya, Jangan Yesus terlalu- yang miskin gitu kan? Nggak ada lah. Yesus nggak ada pernah bilang Yesus yang miskin. Walaupun memang terkesan hidupnya susah menderita, tapi mereka pasti cukup. Karena Allah yang akan mencukupi mereka. Nah, jadi terkait konteks yang orang kaya tadi, keselamatan itu memang hak mutlak dari Tuhan. Dan Yesus menegur atau memperingatkan orang-orang di sekitarnya termasuk murid-murid, jangan kau pernah bangga karena kau baik, banyak memberi, apalagi kau kaya. Hati-hati, itu tidak menjamin sama. Hanya orang yang lahir baru, Kristen lahir baru, yang diselamatkan. Itu dia. Jangan pernah bangga dengan orang kaya kita menjadi kaya, baik, karena itu menjamin keselamatan Pak ya. Nah, Lalu kalau begitu apa upah kita Pak sebagai orang Kristen? nah ini nih. Kalau Tadi usah kita kaya. ngomong, kalau usah kaya, ya kan? Jangan miskin juga, yang penting cukup. Apa kayak gitu ya Pak pendeta hidup kita di zaman sekarang, di dunia kita ini. Apa upah kita kan? Ini penjelasannya di perikop setelah Markus 10 ayat 17-27, yaitu Markus 10 ayat 28-31. Kita lihat 29-30-nya aja dari jawaban Yesus. Petrus itu yang bilang, kami murid-murid, kami udah meninggalkan keluarga, udah meninggalkan bekerja, apa upah kamu? Wah, Petrus pengen tahu dong dari Yesus. Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, sungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan, ibu dan bapaknya, anaknya dan ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini, garis bawahi dulu pada masa ini, menerima kembali 100 kali lipat, apa saja? Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sering sekali ayat ini salah tafsirkan. Woi, ikut Yesus, kita dibalas 100 kali lipat. Rumah kita makin banyak, mobil kita makin banyak, harta kita makin banyak. Tidak. Arti dari Yesus bilang ini sama Petrus, 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, dan anak. Gereja. Gereja. Persekutuan orang percaya. Itu Pak. Engkau akan lebih banyak bertemu saudaramu. Engkau menganggap ibu bapak yang ada di gereja itu juga menjadi ibu bapamu karena engkau satu dalam iman. Itu gereja yang bisa diterima pada masa ini. Peristiwa apa itu, Roy? Pentakosta. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Itu upamu, bukan soal kekayaan. Upamu itu persekutuan dengan saudara iman. Itu yang pertama, pada masa ini. Kita lihat kalimat akhirnya. Ada kalimat, yang masa datang, ada lagi upahnya. Zaman datang, apa itu? Ya udah jelas. Kekal. Masuk surga. Bukankah itu semua keinginan manusia? Masuk surga. Bukankah itu yang ditanya oleh pemimpin sinagog tadi kepada Yesus, bagaimana caranya masuk surga? Karena itu memang yang terpenting. Jual hartamu, kau nggak mau. Karena kau hanya mentaati hukum nomor 5-10 dari hukum Taurat. Nomor 1-4 hubungan dengan Allah, yaitu aku sekarang yang berkata kepadamu, jual hartamu, kau nggak taat, berarti kau nggak taat sama Allah. Sehingga kau bukan orang yang diselamatkan. Jadi yang pertama kita menerima persekutuan iman, itu upah kita seperti kita ini, Roy. Ini sudah menjadi upah kita ini. Lalu yang kedua kita pasti masuk surga, dan kita tahu, ke-12 murid dijanjikan apa? Kau akan duduk bersamaku untuk menghakimi 12 suku Israel. Mereka memiliki tempat yang terbaik di surga yang disediakan Tuhan. Dan kita tahu, Roy, waktu jemaat mula-mula, bagaimana sikap hidup mereka? Menjual harta. Menjual harta. Barnabas memberikan hartanya di depan kaki Rasul menjadi pengikut. Bukan menjual semua hartanya, tapi memberikan harta terbaik. Karena mereka masih punya rumah. Dan kita lihat, yang mau hitung-hitungan sama Tuhan, di perjanjian baru, siapa? Ananias dan Safira. Ketika mereka sok baik ingin memberi persembahan karena mereka orang kaya, tapi mereka tetap menyimpan, yang terjadi mereka langsung mati. Hati-hati orang kaya, ini menjadi peringatan jelas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi ingat kalimat Yesus tadi, tetap ada penganiayaan. Maukah kita sebagai orang kaya Kristen zaman sekarang tetap ada aniaya? Tentu bukan seperti murid-murid yang akan dipukul, dicambuk, di penjara, tapi aniaya kita adalah sangkal diri, pikul salib, supaya kita bisa mengikuti yang kita. Gitu. Jadi upah kita itu tadi persekutuan Gereja. Banyak saudara. hidup yang kekal. Kita akan dibantu oleh saudara seiman kita. Itu upah kita. Itu upah kita. Dicukupkan. Terima kasih Pak pembahasan kita kali Mantap. ini. Ada nggak quotes penutup nih Pak dari Bapak untuk acara ini? Saya hanya ingin memberi satu kisah Rasul Paulus. Karena pertobatan yang begitu ekstrim. Kita ingat, Paulus itu bukan orang bodoh. Kalau kita bisa bilang dia adalah profesor, doktor teologi yang sangat pintar pada zaman itu. Murid Gamaliel, orang Sanhedrin. Kekayaannya begitu banyak karena dia orang terpandang, sudah pasti dia orang kaya.
Tapi ketika bertobat, bertemu dengan Yesus, dia yang menulis ayat, asal ada makanan dan pakaian. Cukup. Saya mau katakan, kalau Paulus berkhotbah di zaman sekarang, di mana kalau orang selalu kesaksian di mimbar, Tuhan memberkati aku berdoa puasa, dia mengabulkan doaku, aku lulus ujian, aku dapat kekayaan, bisnisku makin maju, jabatanku naik. Paulus nggak akan khotbah seperti itu. Dia akan khotbah, dulu aku kaya, dulu aku nggak kenal Tuhan sih. Tapi ketika aku bertobat, bertemu dengan Yesus, mempelajari Injil, memberitakan Injil, hidupku cukup, bahkan susah, bahkan kelihatan seperti tidak ada. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah Paulus orang yang dikutuk? Ataukah dia pengikut Kristen yang sejati? Terima kasih Pak, sangat memberkati sekali pembahasan kita kali ini. Orang kaya sukar masuk surga. Terima kasih telah menyaksikan channel kita Hanya Alkitab Sola Scriptura. Nantikan topik-topik pembahasan yang menarik selanjutnya bersama kami di channel ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.